Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا فتاه يا عليم أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh Masjid Al-Mu'minun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana hingga detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan begitu banyak kenikmatannya untuk kita semua, yang apabila nikmat tersebut kita menghitungnya, maka niscaya tidak akan kita mampu menghitungnya. Baik itu nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat sempat atau panjang umur, nikmat iman wal Islam, dan nikmat yang paling besar, yaitu nikmat kita semua dijadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjaga nikmat yang telah memberikan kepada kita, dan Allah tambahkan nikmatnya untuk kita semua sesuai janjinya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Khususnya tambah nikmat iman wal Islam, dengan harapan karena Allah Subhanahu wa taala akhiri hidup kita yang singkat ini dengan husnul khatimah membawa iman. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa dan terus-menerus kita nantikan, kita mohon dan kita harapkan syafaat beliau, baik syafaat di dunia atau lebih syafaat di hari akhir. Semoga kita semua beserta keluarga kita dan anak keturunan kita sampai hari kiamat kelak tetap dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagian umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kelak semoga kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau dan dikumpulkan bersama beliau di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kitab tafsir Jalalain, yang mana terakhir yang kita bahas masih pembahasan surat An-Nazi'at. Insyaallah pagi ini selesai surat An-Nazi'at. Di pertemuan bulan lalu kita membahas beberapa poin penting terkait, tidak usah semua kita baca, mungkin 3 poin saja. Di sini disebutkan bahwa ketika kita, atau kemarin keterangan yang lalu maksudnya, keterangannya salah satunya adalah ketika kita memanggil Nabi Muhammad, harus kita menggunakan panggilan yang mulia. Tidak boleh kita panggil dengan panggilan nama secara langsung, seperti memanggil teman kita. Bahkan teman kita terkadang dan seringkali kita panggil dengan panggilan terhormat. Kalau yang lebih tua kita panggil mas, ya, abang, kakak, dan lain sebagainya. Apalagi kalau kita memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika memanggil Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala selalu memanggil beliau dengan panggilan yang mulia. Tidak pernah memanggil dengan nama secara langsung di dalam Al-Qur'an. Kemudian juga kita bahas poin penting kemarin berkaitan tentang pentingnya kita itu mahabbah. Mahabbah kepada kebaikan tentunya, atau orang-orang yang baik atau orang-orang soleh. Karena dalam pembahasan kisah Fir'aun yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu, itu adalah ada salah satu pasukan Fir'aun yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Dan setelah diteliti ternyata selamatnya itu hanya gara-gara ini kisah ya, kisah. Dan kisah ini kita dapatkan dari seorang alim, seorang ulama, yang mana beliau ini adalah ulama atau orang alim yang senantiasa mementingkan marja atau sumber suatu ilmu. Jadi insya Allah cerita yang beliau bawakan itu atau sahih, benar, bisa dipertanggungjawabkan. Ceritanya atau kisahnya yaitu ada salah satu pasukan Firaun yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya hanya gara-gara orang tadi atau pasukan yang selamat tadi itu menggunakan penutup kepala, atau itu disebut topi atau penutup kepala jenis apa tidak dijelaskan, hanya menggunakan atau sebab selamatnya karena dia itu menggunakan topi atau penutup kepala yang sama dengan penutup kepala yang digunakan oleh Nabi Musa. Bahkan dalam kisah itu dia menyebutkan, aku ini sama seperti Firaun dan tentaranya, membencimu, sangat membencimu. Tapi saya akui, eh, saya ini senang sama penutup kepalamu. Makanya hari ini aku memakai penutup kepala mirip dengan penutup kepala milikmu. Jadi mahabbah, cinta kepada penutup kepalanya Nabi Musa alaihissalam. Apalagi kalau cinta kepada Nabi Musa, pasti akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya dari ancaman atau azab dunia, tapi juga akan diselamatkan dari siksa azab akhirat. Nah, itu salah satu pelajaran penting bahwa kita ini semua harus mahabbah, khususnya kepada orang-orang soleh. Dan setelah kita bahas ya di pertemuan yang lalu berkaitan tentang cerita Firaun yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu semua kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat selanjutnya yang kita bahas pada pagi hari ini, yaitu inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dalam hal yang demikian itu, yaitu cerita Firaun, la'ibratan liman yakhsha. Dalam kisah Firaun yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama tentaranya, sungguh ada pelajaran bagi orang yang takut, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita renungi betul-betul kisah Firaun, bagaimana dia itu mengaku Tuhan, sombongnya luar biasa, hanya karena dia itu tidak pernah sakit seumur hidupnya, kemudian mengaku sebagai Tuhan. Bahkan mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang maha tinggi. Ya, zalimnya luar biasa. Kemudian dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara Allah menenggelamkan dia bersama tentaranya. Kalau kita renungi, ada pelajaran yang sangat penting bagi kita semua. Syaratnya apa? Kalau kita takut sama Allah. Liman yakhsha. Ya, ibrah atau pelajaran ini hanya khusus untuk orang yang takut sama Allah. Hanya khusus untuk orang yang takwa kepada Allah. Makanya di sini disebutkan liman yakhsha. Artinya kalau nggak takut sama Allah, cerita ini atau diadabnya Fir'aun oleh Allah Subhanahu wa taala, ditenggelamkannya, dihancurkan Fir'aun oleh Allah Subhanahu wa taala, mau dibawakan berpuluh-puluh kali, dibawakan, disampaikan oleh penceramah sehebat apapun ceramahnya, kata-kata dan bahasanya, ya nggak akan jadi pelajaran, wong dia nggak takut sama Allah. Makanya ini digarisbawahi, semua pelajaran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ataupun lewat lisan Nabi Muhammad SAW itu akan bermanfaat bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada orang-orang yang tidak percaya, tidak beriman, tidak yakin kepada hari kebangkitan. Allah Subhanahu wa taala bertanya dalam ayat yang selanjutnya, a antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha.
Kata Allah atau bertanya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang tidak beriman, tidak percaya kepada hari kebangkitan. Allah bertanya, "A antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha?" Apakah penciptaan kalian itu lebih berat daripada penciptaan langit? Maksudnya Allah bertanya kepada orang-orang yang nggak yakin, nggak beriman, nggak percaya sama hari kebangkitan. Penciptaan kamu itu, apakah kamu yakini itu lebih sulit daripada penciptaan langit? Ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa penciptaan manusia atau penciptaan kita semua ini, mulai dari tidak ada, kemudian ada, ya, embrio, lahir bayi, kemudian kita dewasa, semua yang ada di sini sebagian ya, ada yang sudah sepuh, ada yang sudah tua. Itu kesimpulannya tidak lebih sulit daripada penciptaan langit. Artinya apa? Semua itu mudah. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi membangkitkan kita semua nanti di akhirat. Itu Allah bertanya kepada orang-orang yang tidak percaya kepada hari kebangkitan. A antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha? Apakah penciptaan kalian itu lebih susah, lebih berat daripada penciptaan langit? Kalla, tidak, tentunya tidak. Semua itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, apalagi membangkitkan, ya. Allah Subhanahu wa taala mudah untuk menciptakan kita, begitu juga mudah untuk membangkitkan kita kembali, menghidupkan kita kembali. Rafa'a samkaha fasawwaha. Ayat ini menjadi penjelas untuk ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya apa? Ayat sebelumnya itu membahas tentang tadi, penciptaan langit. Maka ayat yang selanjutnya, rafa'a samkaha fasawwaha, ini merupakan penjelas bagi ayat yang sebelumnya yang menceritakan atau membahas tentang penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, rafa'a samkaha fasawwaha. Allah Subhanahu wa taala mengangkat atau meninggikan bangunan langit, kemudian menyempurnakannya. Dalam ayat ini Allah itu ingin menyampaikan kepada kita betapa sempurnanya penciptaan langit. Begitu juga penciptaan diri kita semua ini. Rafa'a samkaha fasawwaha. Allah Subhanahu wa taala meninggikan bangunan langit dan juga atau kemudian menyempurnakannya. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala abroza nura syamsiha, mengeluarkan cahaya mataharinya. Akhraja wa akhraja duhaha. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Dan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan cahaya malamnya, yaitu bulan, ya. Wa akhraja duhaha, dan juga mengeluarkan cahaya matahari. Jadi ini Allah masih bercerita tentang penciptaan langit. Menyampaikan kepada orang-orang yang tidak percaya terhadap hari kebangkitan, ini loh penciptaan langit yang seperti ini, maksudnya. Ini bisa aku lakukan, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya seperti itu kalau kita bahasakan dengan bahasa kita, ya. Allah menciptakan langit, kemudian meninggikan bangunannya. Bahkan dalam Al-Qur'an itu disampaikan Allah Subhanahu wa taala membangun langit tanpa tiang. Ya kan, enggak ada tiangnya. Selain itu Allah Subhanahu wa taala memancarkan cahaya matahari di langit. Dan kalau malam memancarkan cahaya bulan di langit. Itulah penciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap langit. Artinya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi menciptakan membangkitkan kita semua di akhirat nanti. Nah, ini qaulnya Allah, perkataan Allah
kepada orang-orang yang tidak percaya, tidak yakin, tidak beriman akan hari kebangkitan. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Kata Allah Subhanahu wa taala selanjutnya dalam ayat selanjutnya, wal arda ba'da dzalika dahaha. Dan bumi setelah itu Allah hamparkan. Basatoha wa kanat makhluqatan qabla as-sama' min ghairi min ghairi dahwin. Di sini disebutkan bahwa penciptaan bumi itu sudah ada sebelum penciptaan langit. Artinya bumi sudah ada sebelum langit. Ini urutan. Jadi bumi sudah ada, sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah menciptakan langit. Akan tetapi di sini penjelasannya cuman bumi dulu itu tidak berbentuk hamparan seperti saat ini yang kita tinggali, ya. Bumi yang saat ini kita pijak, kita hidup di dalamnya ini kan bagaikan hamparan. Ya, meskipun bentuknya bulat, ya, kita merasakan bahwa bumi ini hamparan. Ya, kalau dulu bumi itu bentuknya bukan hamparan, sebagaimana penjelasan dalam kitab ini. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bumi yang dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah juga menjelaskan tentang keindahan penciptaan bumi ini. Apa kata Allah? Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Ya, sekali lagi pelajaran dalam Al-Qur'an itu akan diterima oleh orang yang bertakwa. Ya, keindahan penjelasan Allah tentang bumi ini nanti akan kita terima, akan jadi pelajaran. Syaratnya kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Allah Subhanahu wa taala berkata, maksudnya firman Allah ini, Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari bumi itu atau memancarkan dari dalam bumi itu air. Contohnya apa? Kalau orang menggali sumur, memancarlah air, nyumber, Pak. Ya. Terkadang menggali kubur saja nyumber airnya. Itu Allah yang mengeluarkan. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Ma tar'auhun ni'am minasyajari wal ushbi wa ma ya'kulhun nas minal aqwati wath thimar wa itlaqil mar'a alaihi isti'aratan. Selain air yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bumi, Allah juga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan sebagai nikmat untuk kita semua dan juga sebagai nikmat untuk makhluk hidup yang tinggal di bumi ini. Di sini disebutkan contohnya Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan pepohonan, rerumputan yang dimakan oleh manusia ataupun dimakan oleh hewan. Dan juga yang luar biasa yang paling ajib adalah Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan buah-buahan sebagai bentuk rezeki untuk kita semua. Jadi buah-buahan itu sangat banyak. Kalau kita lihat ke toko buah itu, jangan hanya melihat, wah, bagus ya warnanya. Ada semangka warnanya merah. Ada semangka warnanya kuning. Ada yang agak oranye. Tapi kita melihat itu harus lebih luas. Oh, ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sama namanya semangka, tapi warnanya beda. Ada lagi jeruk, ya. Ada yang kecut, ya, yang 5.000 itu biasanya kan bukan jeruk madu itu. Ada yang jeruk madu manis, ada lagi jeruk Bali, nggak tahu kenapa namanya jeruk Bali, apa hanya ada di sana, nggak tahu saya. Ada lagi apa, Pak? Jeruk sambel ya, Pak. Pokoknya banyak sekali. Jangan hanya dipandang oh banyak yang macamnya, tapi pandanglah inilah yang dikeluarkan Allah dari bumi, ditumbuhkan oleh Allah dari bumi.
Saya itu punya ibu, ya maksudnya ibu itu apa? Ya ini nggak apa-apa ya, cerita kebaikan itu nggak apa-apa. Bukan berarti eh, karena ibu saya atau kalau misalnya ada cerita dari orang lain yang itu bagus juga akan saya ceritakan. Tapi ini kebetulan karena ini sering dari ibu saya, beliau itu sering apa namanya memuji buah-buahan, ya, memuji penciptaan Allah dalam hal buah-buahan. Karena memang biasanya ibu-ibu itu nggak tahu kalau ibu-ibu di sini suka buah-buahan apa enggak. Kalau ibu saya seneng buah-buahan. Jadi kalau makan apa itu pasti maksudnya khusus buah ya, khusus buah. Khusus buah itu dipuji. Ya, soal rasanya, soal apa namanya warnanya, coba lihat kok ada ya buah-buahan seperti ini. Siapa yang menciptakan? Ini contoh kecil saja. Ya, memang terlihat remeh, tapi kan itu nyambungnya adalah kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makan semangka, wah kok manisnya ini yang ngatur ini siapa coba? Kok manisnya seperti ini? Ya, seperti itu, contoh kecil saja. Jadi kalau ketika melihat penciptaan Allah Subhanahu wa taala, makhluk Allah khususnya di sini buah-buahan yang ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bumi ini, itu kita melihatnya sebagai bentuk ciptaan Allah, sebagai bentuk rizki yang Allah berikan kepada kita semua. Ya. Kalau nggak ada buah itu apalagi orang yang suka pusing kalau makan daging ya Pak. Ya. Makan daging pusing, blenger, ya. Makan gorengan yang digoreng dengan minyak yang sudah 1 bulan misalnya, pusing. Nah, makan buah biasanya itu netral. Kalau saya seperti itu. Kalau kebanyakan gorengan kan pusing. Nah itu nanti makan jeruk atau apa itu sudah netral. Nah itu luar biasa. Dan kita melihatnya, wah inilah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Kemudian wal jibala arsaha, kata Allah Subhanahu wa taala, ai athbataha ala wajhil ard litaskuna. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menancapkan, mengokohkan apa namanya? Gunung-gunung itu di dalam bumi ini sebagai pasak agar supaya bumi ini tenang. Kalau nggak ada gunung, nggak ada pasak gunung itu, bumi ini nggak tenang. Ya, mudah gempa, mudah terjadi musibah. Makanya kalau bangunan itu misalnya yang terbuat dari kayu, ya, rumahnya yang masih kayu itu biasanya ada pasaknya, ada pateknya, Pak. Supaya apa? Supaya nggak roboh. Ya, begitulah keadaan jibal, keadaan gunung yang Allah letakkan di bumi ini. Tujuannya adalah agar supaya bumi ini tenang. Wal jibal arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum. Agar supaya bumi ini tenang sebagai bentuk kenikmatan untuk kita dan juga untuk binatang ternak kita. Jadi kalau bumi tenang, kita nyaman, ya makhluk hidup itu nyaman semuanya tinggal di muka bumi ini. Faidza ja'atit tammatul kubra, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 34 ayat selanjutnya, faidza ja'atit tammatul kubra, ay an-nafkhatus tsaniyah. Ya, ketika datang tiupan kedua, ya, ditiup oleh malaikat Israfil, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Pada saat itulah orang itu akan ingat terhadap apa yang sudah mereka kerjakan ketika masih hidup. Ketika ditiup sangkakala tiupan yang kedua itu, pada saat itulah, pada hari itulah semua manusia, kita semua ini ingat terhadap apa yang sudah kita usahakan, terhadap apa yang sudah kita kerjakan, kita perbuat selama kita hidup. Baik amalan yang baik ataupun terlebih amalan yang buruk. Min khairin wa syarrin. Fid dunya min khairin wa syarrin. Jadi kita ingat nanti. Kita ingat apa yang sudah kita lakukan dari kebaikan, lebih-lebih keburukan yang kita lakukan.
Wa burrizatil jahimu liman yara. Kemudian pada saat itu setelah ditiup sangkakala, tiupan yang kedua itu wa burrizatil jahimu liman yara. Udhirat al jahim an-nar al muhriqah liman yara. Pada saat itu ditampakkanlah neraka yang membara, neraka yang membakar, ditampakkan kepada siapa? Kepada orang-orang yang melihat. Likulli ra'in, bagi siapapun yang melihat, ditampakkan bagi siapa saja yang melihat. Semoga kita semua tidak ditakdirkan sebagai orang yang melihat neraka nanti. Amin ya rabbal alamin. Kalau dalam surat apa itu ya? Al-Furqan atau apa itu? Apa namanya? Idza ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira. Artinya intinya adalah ketika neraka itu dilihat dari tempat yang sangat jauh, maksudnya dari jauh ini gambaran yang sering kita dapatkan, pandangan yang jauh adalah sejauh mata kita memandang. Kalau kita memandang ke depan itu jauhnya seberapa jauh kita bisa memandang. Itu suara neraka itu, Pak. Apinya itu sudah terdengar dari jarak yang sangat jauh. Nah itu. Api itu kalau apa namanya hidup itu kan suaranya ya kita nggak bisa bayangkan kalau neraka ya. Kalau bapak-bapak bakar apa kayu atau sampah itu kan kalau apinya besar saja itu terkadang ada letusan sedikit ya, letusan kecil. Nah itu kalau api yang kita bakar di dunia, ini api neraka. Sami'ulaha taghayyuzan wa zafira. Dari kejauhan itu suara api neraka sudah kedengaran yang sangat mengerikan. Taghayyuzan itu kalau nggak salah, ghaiz itu marah, ya. Ghaiz itu kemarahan. Ini ibarat suara api neraka. Kalau kita lihat dalam terjemah ya, coba kita lihat dulu. Itu artinya yang benar itu marah atau gimana? Kaidah. Idza ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira. Yang artinya adalah apabila neraka melihat mereka dari tempat yang jauh, maksudnya ya neraka itu kan makhluk Allah, artinya juga bisa melihat makhluk hidup, atau bisa melihat manusia, juga manusia bisa melihat neraka. Mereka mendengar suaranya yang gemuruh karena marahnya. Maksudnya gemuruh apinya itu diibaratkan seperti yang orang yang marah itu kan. Tapi ini kemarahan neraka yang siap menyiksa orang-orang yang akan disiksa di dalam. Nah, wa burrizatil jahimu liman yara. Kemudian ditampakkan neraka jahim, yaitu neraka yang membakar bagi orang-orang yang melihatnya. Fa amma man tagha, adapun orang-orang yang togo, yaitu orang-orang yang melampaui batas, di sini disebutkan kafaro, yaitu orang-orang yang kafir. Wa atharul hayatad dunya, dan mementingkan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, yang artinya mementingkan kehidupan dunia di sini tafsirnya adalah bi'itba'is syahwat, mementingkan kehidupan dunia dengan mengikuti syahwatnya. Seperti itu, orang yang seperti itu fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka yang pantas bagi orang yang seperti itu adalah neraka jahanam tempatnya nanti. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Sebaliknya, adapun orang-orang yang takut terhadap kedudukan Tuhannya, ya, takut terhadap Allah Subhanahu wa taala, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan menahan hawa nafsunya, ammarahnya, menahan hawa nafsunya ya, hawa nafsu segala macam ya. Itu syahwat, syahwat dunia maksudnya.
Maka orang yang seperti itu takut kepada Allah dan juga menahan hawa nafsunya dari syahwat dunia, fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka jannah atau surga sebagai tempatnya nanti. Diperuntukkan untuk orang yang seperti itu. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Ai kufaru Makkah. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad, yas'alunaka. Orang-orang kafir Mekah bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad. Jadi kalau menyebutkan Nabi Muhammad, kita pakai Nabi. Meskipun ya sering kita temukan ya, mungkin apa namanya, salah, mungkin kesalahan cetak atau gimana. Itu sering ada penjelasan ketika khitabnya Allah kepada Nabi Muhammad, artinya Allah lagi ngomong atau berfirman kepada Nabi Muhammad dengan dhamir ka, ka itu artinya kamu, engkau, atau mu, itu seringkali dalam tafsir itu disebutkan, penafsirnya maksudnya ya, penafsirnya atau penulisnya itu biasanya menyebutkan wahai Muhammad, ya, dan itu kan Allah sendiri nggak pakai itu ya. Allah sendiri manggil Nabi Muhammad kan pakai sebutan mulia. Jadi kita juga ikut dengan menyebut Nabi Muhammad dengan sebutan yang mulia. Ya seperti ini contohnya. Yas'alunaka, bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad. Siapa yang bertanya? Yaitu orang-orang kafir Makkah. Apa yang mereka pertanyakan? Anis sa'ati ayyana mursaha, tentang hari kiamat. Mata wuku'uha wa qiyamuha. Kapan hari kiamat itu? Jadi orang-orang kafir Mekah bertanya kepada Nabi Muhammad tentang kejadian hari kiamat. Kapan terjadi hari kiamat itu? Fima anta min dzikraha, fi ayyi syai'in anta min dzikraha. Ai laisa indaka ilmuha hatta tadhkuraha. Jadi disebutkan orang-orang kafir Mekah bertanya kepada Nabi Muhammad tentang kapan kiamat itu terjadi. Di sini disebutkan yang intinya Nabi Muhammad itu tidak mempunyai ilmu tentang hal itu. Karena yang kiamat itu rahasia Allah. Bahkan Nabi Muhammad hanya dikasih tahu tentang tanda-tandanya. Kan seperti itu dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah itu. Ketika datang malaikat Jibril menyamar sebagai laki-laki, pakai baju putih, rambutnya hitam pekat, kemudian duduk di hadapan Nabi Muhammad, menempelkan kedua lututnya kepada kedua lututnya Nabi Muhammad, kemudian meletakkan kedua tangannya di atas pahanya Nabi Muhammad. Itu kan Nabi Muhammad salah satu yang ditanyakan kepada malaikat Jibril itu kan, akhbirni anis sa'ah, kabarkan, informasikan kepadaku terkait hari kiamat. Tapi kan selanjutnya malaikat Jibril menjawab bahwa itu rahasia Allah. Kemudian apa yang ditanyakan dari Nabi Muhammad? Ya sudah, kalau gitu kasih tahu aku tentang tanda-tandanya. Nah, jadi Nabi Muhammad pun tahu tentang tanda-tandanya saja, bukan tentang kapan terjadinya hari kiamat. Maka di sini juga disebutkan, fima anta min dzikroha, ai laisa indaka ilmuha. Engkau wahai Nabi Muhammad tidak memiliki ilmu tentang kejadian atau kapan terjadinya hari kiamat. Ila rabbika muntahaha, ai muntaha ilmiha la ya'lamuhu ghairullah. Artinya puncak daripada pengetahuan tentang hari kiamat tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Innama anta munziru. Ada nama anak saya. Munzir. Innama anta munziru may yakhshaha. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Nabi Muhammad, ya, sesungguhnya engkau hanya sebatas memberi peringatan bagi siapa yang takut kepada hari kiamat tersebut. Tugasmu adalah memberikan peringatan, mengingatkan bahwa kelak akan terjadi hari kiamat.
beginilah kejadiannya, tanda-tandanya ini. Hanya itu kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Memang ada seorang sahabat, ya, kalau tadi itu orang kafir Mekah bertanya kepada Nabi Muhammad tentang kapan itu hari kiamat. Tapi juga sahabat Nabi Muhammad juga ada yang pernah tanya dengan pertanyaan yang serupa. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Maka Rasulullah menjawab ketika ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, kapan terjadi hari kiamat? Rasulullah balik bertanya, memang apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Kok kamu tanya hari kiamat kapan terjadinya? Maka orang itu berkata, ya Rasulullah, aku tidak menyiapkan amalan apapun. Aku tidak menyiapkan dengan banyak sholat, dengan banyak puasa, dengan banyak ibadah. Saya tidak, istilahnya tidak mempersiapkan dengan banyak amalan untuk menghadapi hari kiamat. Yang aku persiapkan hanyalah mahabbah kepadamu. Aku nggak punya banyak sholat ya Rasulullah, nggak punya banyak sedekah, nggak punya banyak puasa. Tapi aku hanya punya cinta kepadamu ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, idzan anta ma'aman ahbabta. Kalau gitu, kamu kelak akan dikumpulkan bersama orang yang kamu cintai. Jadi ini kembali kepada pembahasan yang bulan lalu yang kita ulas tadi. Pentingnya kita itu mencintai orang soleh, terutama Nabi Muhammad. Ya, jadi kata para ulama kita, guru kita, ya khususnya di kalangan habaib ya, para zuriat keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu sering menyampaikan kalau kita ini mau beramal seperti amalannya para salaf zaman dahulu, para ulama zaman dahulu yang mungkin setiap malam bisa sholat 100 rakaat, bahkan ada yang 500 rakaat, ada yang setiap hari hatam Al-Quran, setiap hari puasa, setiap hari bersedekah, bahkan berdakwah kemana-mana, belum menulis kitabnya, belum zikir, sholawat, istighfarnya. Kita nggak mampu, Pak. Tapi di akhir zaman ini, kalau kita nggak bisa meniru amalannya para ulama orang soleh, para wali Allah zaman dahulu, cukup andalkan mahabbah. Ya makanya kita lagi viral, rame, saling membenturkan antara ulama, kiai ini dengan kiai ini, habib ini dengan kiai ini, ulama ini dengan ulama ini. Nah kita, ya saya menghimbau pribadi tidak perlu ikut-ikutan itu. Jadi itu upaya orang-orang yang dengki terhadap Islam, ingin menghancurkan Islam, supaya kita ini jauh dengan ulama, jauh dengan para zuriat Nabi Muhammad, para keturunan Rasulullah SAW. Jadi kita tetap mengandalkan mahabbah kita, cinta kita kepada para ulama orang soleh. Sebab itulah kita akan masuk kepada rombongan mereka. Ya. Ibaratnya kalau kita mau, saya Pak, misalnya mau pergi ke mana? Daerah yang susah dijangkau di Kalimantan Timur ini mana? Saya itu nggak tahu Grogot, Tenggarong itu saya nggak tahu. Misalnya saya mau ke sana, tapi saya nggak tahu alamatnya. Cukuplah saya itu ikut sama orang yang sudah pengalaman ke sana atau yang tahu jalan ke sana. Pasti saya akan selamat. Bagikan itulah kita mahabbah kepada ulama itu. Kalau kita mahabbah kepada ulama, orang soleh, para wali Allah, kekasih Allah, itu ibaratnya kita gandul ikut rombongan mereka, Pak. Insya Allah akan selamat dunia akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ayat terakhir, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Ya. Ketika di akhirat nanti itu orang-orang dibangkitkan dari kubur, manusia atau kita semua ini dibangkitkan dari kubur, maka yang kita rasakan, yang kita lihat ya, itu seakan-akan diri kita itu hanya tidur sebentar saja ya. Masa menanti kita di dalam kubur sampai kita dibangkitkan itu kan nggak terhitung, Pak. Ribuan tahun ya, puluhan ribu tahun, mungkin ratusan ribu tahun. Wallahu a'lam lamanya kayak apa itu. Nah, ketika kita dibangkitkan nanti, yang kita rasakan hanya sebentar saja. Di sini sebutkan illa asyiyatan aw duhaha. Ya. Mungkin hanya tidur
apa namanya, satu malam saja atau tidur di pagi hari saja, sangat singkat yang kita rasakan. Karena apa? Karena tadi kita akan menghadapi hari keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau di depan kita, di hadapan kita itu sudah ada sesuatu yang menakutkan, itu biasanya yang lama-lama itu sudah nggak kita ingat, sudah seolah-olah kok cepet ya, puluhan tahun yang lalu ini sudah nggak kita ingat lagi. Karena apa? Di hadapan kita ada hal yang lebih penting lagi. Itulah yang kita rasakan saat kita nanti dibangkitkan dari kubur. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sedikit cerita, karena saya baru, ya sudah 2 minggu lah datang dari umroh ya. Katanya apa, harus berbagi kebahagiaan. Tapi bukan oleh-oleh ya. Karena apa namanya, sebelum umroh itu saya dimintai bantuan oleh orang, artinya uang yang sudah saya kumpulkan untuk bekal, meskipun nggak banyak ya, itu dipinjam orang, beberapa orang maksudnya, jadi nggak bisa bawa oleh-oleh banyak, nggak bisa bawa ke sini. Jadi jadi cuma berbagi sedikit cerita saja, supaya yang sudah pernah ke sana semakin rindu untuk ke sana lagi, yang belum pernah ke sana ada semangat usaha, minimal doa untuk bisa ke sana. Saya sendiri ke sana itu biaya dari orang. Dan inilah cara Allah mengatur rezeki, Pak. Ya, ini pertama yang terpenting adalah bab rezeki. Yang memberangkatkan ke saya itu justru orang yang baru kenal sama saya, baru beberapa kali ngobrol. Logikanya kan susah ya, inilah namanya rezeki. Seharusnya yang memberangkatkan saya itu kan logikanya kan orang yang sudah kenal baik sama saya, sudah kenal lama, atau minimal anaknya pernah saya didik atau anaknya pernah saya ajari ngaji, itu kan seharusnya seperti itu. Tapi ini anehnya Allah lewatkan rezeki lewat orang yang baru kenal dengan saya. Ya, belum tahu karakter saya, nggak pernah ngobrol lama dengan saya, tiba-tiba ditelepon, ditawari, eh, mau umroh Pak. Saya ya mau Pak. Ya. Dan yang luar biasa lagi, ini saya anggap luar biasa. Saya mau berangkat kan memang nggak punya uang ya Pak. Uang kita juga usaha, saya baru buka usaha itu baru ketika pulang umroh. Ya baru berjalan 10 hari ini. Saya punya usaha dekor Pak, dekorasi. Nanti kalau di sini ada Maulid Nabi, kalau mau didekor, saya dekor. Jadi untuk Maulid Nabi, untuk majelis, kita gratis. Karena kita tabarukan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Intinya adalah saya itu justru inilah kalau kehendak Allah itu. Pengennya saya itu minta sama yang berangkatkan umroh itu November saja lah Pak. Biar saya cari sangu dulu lah. Kita juga nggak ada biaya. Terus saya juga mau bawa anak saya imunisasi kan. Saya kalau imunisasi anak itu memang pengennya yang nggak panas Pak, kan mahal. Satu suntikan itu 1.200.000 sama konsultasinya kan. Kalau 2 anak kan 2.500.000. Nah, untuk imunisasi anak. Jadi nanti sajalah November Pak, kira-kira gitulah. Nah, nggak mau. Maunya saya cepat berangkat. Nah, ini kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak seperti ini. Tapi itu semua bukan berarti saya nggak usaha ya Pak. Tetap ada usaha doa. Saya itu doa yang juga saya baca doa tadi itu, yang selalu saya ulangi, dan mungkin sudah nggak terhitung berapa kali saya mengulang doa itu. Doanya adalah Allahumma rzuqna. Kalau kita sama-sama doa itu, Allahumma rzuqna ziyarata baitikal haram. Ya Allah, beri kami rizki bisa berziarah ke eh, Masjidil Haram. Wa ziyarata qabri nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berziarah ke kubur nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ghairi ta'bin wala masyaqqah, tanpa perlu repot-repot, capek dan kesulitan. Itu saya dapat doa itu mulai saat saya masuk pesantren mungkin tahun 2000 mungkin.
atau 2002 atau 2000 berapa? 2003 atau 2004. Dan sampai sekarang saya baca, tidak pernah saya tinggalkan, khususnya ketika apa menjadi imam itu saya baca terus, ribuan kali, nggak terhitung. Jadi tanpa saya sadari ternyata sudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, berangkat tanpa biaya, kemudian sangunya juga dikasih orang ya Ustaz Ali. Saya nggak tahu, saya masuk ATM malam-malam ini luar biasa. Jam 12 malam saya buang sampah, H-2 berangkat itu. H-2 berangkat, jam 12 malam saya buang sampah di Kampung Timur itu, mampir di ATM, narik uang yang tersisa. Tiba-tiba ada tetangga saya juga mau ke pelabuhan, ngambil uang juga. Sekalianlah saya pamit di situ, kan di ruangan itu kan agak lebar, ada beberapa ATM. Pak, saya pamit ya besok, beberapa hari lagi mau umroh. Oh, gitu ya Pak. Orangnya narik uang, ya tidak perlu saya sebutkan, pokoknya banyak lah, dikasihkan. Itu kan rezeki ya. Ada beberapa, ada 4 orang yang ngasih saya biaya. Ya itu cara Allah memberikan kita rezeki. Yang terpenting Bapak Ibu semuanya selalu berdoa, Pak. Kan janji Allah itu ud'uni astajib lakum. Berdoalah, minta kepadaku, aku akan kabulkan. Kurang percayanya apa kita sama Allah? Jadi tinggal kita berdoa dibarengi dengan ikhtiar, tawakal, pasti kabul. Kabulnya kapan? Tidak tahu. Tapi pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, ketika kita umroh nanti, bapak-bapak semuanya, Ustadz Ali juga semoga bisa ke sana lagi nanti dengan tanpa biaya Ustadz. Itu yang terpenting adalah persiapan hati. Hati ini mencakup niat, ya ke sana mau ngapain. Karena biasanya kan ada iming-iming dari travel itu umroh plus Dubai, umroh plus Turki. Artinya ketika ke sana nanti tercampur dengan niat yang lain. Oh, pengen ke Dubai, pengen lihat kota Arab, negara Arab yang maju. Pengen lihat apa namanya Turki. Nah, itu nanti itu diluruskan lagi niatnya. Tidak apa-apa jalan-jalan, tapi niat utama umroh harus diutamakan. Kemudian yang mencakup persiapan hati adalah mahabbah kepada Allah sama Rasulullah. Jadi dari rumah itu harus dipersiapkan mahabbah, cinta dan rindu kepada Allah, mahabbah dan rindu kepada Rasulullah itu harus dipersiapkan. Sebab kalau nggak ada persiapan ini dari rumah, ya biasa-biasa aja. Dari rumah nggak ada rindu Rasulullah, sampai sana nanti hambar, Pak. Hambar. Kalau masakan itu rasanya nggak karuan. Sampai sana hambar. Lihat Ka'bah nggak nangis, lihat ziarah makam Rasulullah nggak nangis. Ya meskipun nangis itu tidak bisa diukur ya sebagai tanda kita cinta Allah sama Rasulullah. Tapi rasanya hambar. Ya puncaknya apa? Puncaknya ya ibadah ya biasa-biasa aja. Istilahnya di sana itu nggak semangat ibadah. Dan puncaknya adalah tidak ada kerinduan untuk kembali ke tanah suci. Nah ini kan bahaya Pak. Ya mentok sudah umroh sekali, ternyata gini rasanya. Kemudian yang ketiga adalah persiapan fisik juga penting. Karena fisik ini, ibadah umroh kan ibadah fisik ya Pak. Tawaf 7 kali, ya dusel-duselan. Apalagi sama orang-orang yang besar itu, dusel-duselan. Kemudian sa'i, itu jauh, lumayan jauh juga. Itu juga ibadah fisik. Belum lagi kalau musim panas seperti ini, Pak. Kemarin panas di sana. Itu harus persiapan fisik. Kalau nggak persiapan fisik dari rumah, sampai sana capek, nanti akhirnya kita mengeluh, oh, ibadah kok gini ya. Capek-capek gini. Ya akhirnya pahalanya hilang. Nah, itu jadi dipersiapkan hati, kemudian fisik, niat, jauh lebih penting, kemudian fisik juga harus kita persiapkan. Ala kulli hal, intinya nikmat di sana. Semoga bapak-bapak semuanya, ibu-ibu semuanya segera menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita bisa umroh bareng, bukan promosi ya Ustaz Ali, karena memang ada beberapa travel
ngajak kerjasama untuk menawarkan, itu nanti bisa dinego dengan harga yang murah, durasi yang lama di sana, itu insya Allah nanti bisa. Yang penting kita sama-sama nabung lah. Banyak doa, nabung. Kalau kita nggak mampu, Allah yang memampukan kita nanti. Ya Pak, Bu, semuanya. Insya Allah lah. Karena di sana itu yang pertama, khususnya di Masjidil Haram, sholat di Masjidil Haram itu pahalanya 100.000 kali lipat daripada sholat di masjid ini, Pak. Jadi kalau kita mau menandingi sholat 2 rakaat di Masjidil Haram, kita harus sholat 2 rakaat 100.000 kali di sini. Tapi jangan disalahpahami nanti. Saya sudah umroh, saya sholat 2 rakaat setara dengan sholat 100.000 kali. Berarti ini mengkodok sholat di Indonesia nanti. Nggak usah sholat lagi. Jangan salah paham. Kalau sholat di Masjid Nabawi, itu 1.000 kali daripada sholat di sini. Jadi kalau kita mau menandingi sholat di Masjid Nabawi, kita harus sholat 1.000 kali di sini. Nah, jadi ya intinya itulah. Semoga semuanya bisa ke sana nanti. Nabung sama-sama nanti. Insya Allah berangkat semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wala'afa minkum. Semoga menjadi nilai tambahan, nilai-nilai keimanan Islam, ihsan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah kuatkan iman kita hingga kelak Allah Subhanahu wa taala panggil kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wala'afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم